Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saudara Sui, kamu sudah kembali, ucap King Bei setelah kembalinya King Sui. Oh, ini. King Sui melihat King Bei dan King Qing memegang tangan Chang Feng kecil putra King Xin, yang terhuyung-huyung. Pamen, pria gemuk kecil itu sudah mulai mengoceh dan bisa menyapanya. Pamen, ucapnya, di bawah bimbingan King Bei. Halo, ucap King Sui tertawa saat dia mencubit pipi lelaki kecil itu. Dia kemudian melambaikan tangan padanya dan menghilang ke dalam rumah. King Sui tidak pernah memiliki banyak kesempatan untuk bermain dengan pria kecil itu. Ada cukup banyak orang di klan King, jadi anak ini tidak pernah kurang perhatian. Selain itu, sepertinya anak pertama dari generasi keempat klan King ini diberi makan dengan baik. Sebenarnya alasan penting lainnya adalah bahwa King Sui akan mengingat tentang Yu Chang kecil setiap kali dia melihat Chang Feng kecil. Kemudian, dia akan mengingat adegan ketika Ming Yue Gelou dibawa pergi. Dia sangat ingin berada di sisinya, tetapi dia tidak berdaya. Demi memberinya jalan keluar dari situasi sulit seperti itu, dia telah menggunakan ancaman kematian. Tetapi King Sui tahu bahwa hatinya sudah tenggelam ke dasar lembah pada saat itu. Dia perlahan-lahan naik dari dasar lembah untuk bertemu dengannya. Dia juga awalnya berpikir bahwa dia bisa memberinya ketergantungan yang dia butuhkan, serta jenis kebahagiaan yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, yang dia lakukan adalah sekali lagi membiarkannya kembali ke dasar lembah, dan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. King Sui berjalan cepat kembali ke kamarnya, hatinya sangat sakit. Inilah salah satu hal yang membuat pria merasa paling buruk. Itu jauh lebih buruk daripada ditusuk beberapa kali dengan pisau. Ada apa denganmu, King Sui? King Yi bertanya dengan cemas ketika dia keluar dan melihat wajah King Sui yang sedikit pucat. Suaranya yang lembut seperti aliran sungai yang mengalir ke hati King Sui yang bermasalah dan kering. Itu menyiram dan memelihara bagian yang mengering di hatinya. King Sui memaksakan senyum. Telapak tangannya mengepal dan sudah lengket. Dia tahu bahwa kulit telapak tangannya sudah robek dari kukunya yang menusuknya. Tidak ada yang mengerti seorang putra lebih baik daripada ibunya sendiri. Qi sudah bisa menebak apa yang ada di pikirannya dari ekspresi wajah King Sui. Ini bukan pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti itu sejak Ming Yue Gelou dibawa pergi. King Yi bahkan lebih sedih daripada King Sui di dalam hatinya karena melihat putranya dalam keadaan seperti itu. Aku baik-baik saja, Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu harus percaya pada putramu ini. Ming Yue dan gadis kecil itu hanya harus menderita sebentar, ucap King Sui tersenyum. Kata-katanya menyebabkan air mata mengalir di mata King Yi. Sebagai pendengar, hatinya sudah sakit, apalagi King Sui. Dia tahu bahwa hati King Sui pasti berdarah, tetapi dia juga tahu dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya. Dia pasti tidak akan pernah menunjukkan sisi terlemahnya di depan ibunya, terutama dalam hal insiden ini. King Sui sengaja mengalihkan dirinya dari memikirkan Ming Yue Gelou dan gadis kecil itu, tapi terkadang, dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia mau. Kapanpun situasi seperti itu terjadi, King Sui akan melampiaskan emosinya yang tertekan keluar dengan paksa, mirip dengan bagaimana dia benar-benar ingin pergi ke gunung sekarang dan kemudian meratakan tanah dengan teknik bentuk gajahnya. Setelah meyakinkan King Yi beberapa kali lagi bahwa dia baik-baik saja, dia naik ke atas menuju kamar tidurnya. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia mulai dengan cepat mengedarkan teknik penguatan kuno, bersama dengan kekuatan Frenzied Bull, Diamond Key, dan energi alam digabungkan ke dalamnya. King Sui tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menenangkan hatinya. Dia ingin melatih tinju tai chi-nya, tetapi darah di sekujur tubuhnya hampir mendidih. Tidak mungkin dia bisa menenangkan hati yang gelisah seperti itu. Bahkan teknik kultivasi duo tanpa nama itu berada di luar kendali saat ini.
Dia tidak tahu kapan itu mulai beredar dengan sendirinya. Itu berjalan lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan mata King Sui menjadi sedikit merah. Dia mulai sedikit panik sekarang. Mungkinkah kekuatannya dinaikkan terlalu cepat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam kondisi mentalnya? Itu tidak benar. Kondisi hati, kondisi mental, dan kesadaran spiritualnya harus lebih tinggi dari kultivasinya. King Sui merasa seolah-olah darahnya mendidih. Dia ingin menekannya tetapi dia tidak bisa, tidak peduli apa. Dia juga tidak bisa menghentikan teknik kultivasi duo tanpa nama itu. Ki milik teknik kultivasi duo tanpa nama mengalir di dalam tubuhnya, dan itu beredar semakin cepat. Bagaimana ini bisa terjadi, gumamnya. Darah mengalir ke wajah King Sui dan matanya merah. Ini jelas gejala nafsu membara. Dia buru-buru mengeluarkan pil 5 naga dan menelannya. Setelah beberapa saat, King Sui menyadari bahwa dia masih belum lega. Lebih penting lagi, sudah ada batang baja yang mengencangkan celananya. Ini membuatnya ingin mengutuk, sial, teknik bodoh ini. King Sui tahu bahwa ini disebabkan oleh teknik kultivasi duo tanpa nama. Apa yang harus aku lakukan tentang teknik ini? King Sui sedikit cemas ingat tentang Ming Yue Glow. Jika dia ada, dia bisa mencarinya. Tapi sekarang, King Sui memiliki dorongan tiba-tiba untuk membalikkan langit. Tepat pada saat ini, pintu didorong terbuka. King Sui terkejut dan melihat bahwa itu adalah si King Zuang yang berdiri di pintu masuk. King Sui, ada apa denganmu? Ucap si King Zuang melihat wajah King Sui diwarnai dengan warna merah yang tidak biasa. Bahkan matanya terbakar seperti nyala api. King Sui sedikit lega setelah melihat si King Zuang. Si King Zuang terkejut. Tangannya yang menopang lengan King Sui yang terbakar bergetar. Wajahnya yang dingin dan cantik langsung diwarnai merah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, hanya untuk melihat tenda konyol yang dipasang di bagian bawah tubuh King Sui. Dia mengingat adegan terakhir kali saat dia menatap King Sui dengan malu-malu dan benar-benar kehilangan dengan mata dinginnya. Apakah itu kekhawatiran, ketakutan, penolakan, atau kegelisahan? King Zuang, kamu. Ketika situasi muncul, King Sui masih merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, setelah satu pengalaman yang dia alami dengan si King Zuang beberapa tahun yang lalu secara tidak sengaja, mereka tidak pernah melakukannya lagi. Untuk berpikir bahwa kali ini adalah alasan yang sama lagi, bahkan jika bukan karena alasan ini King Sui masih akan malu untuk bertanya. Meskipun dia adalah tunangannya sendiri, waktu yang dia berikan belum habis. Dia telah berjanji untuk tidak menyentuh dia dalam periode waktu ini. Si King Zuang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap King Sui dengan ekspresi yang kuat dan mantap di wajahnya. Sebelum perlahan-lahan menundukkan kepalanya ke pelukan King Sui, ke dalam pelukan lengan yang terbakar itu, King Sui memeluk tubuh lembut dan halus itu, dengan nyaman mengunci pintu kamar tidurnya. Dia menggendong si King Zuang dan berjalan menuju tempat tidur. Pada saat yang sama, dia sudah mengunci bibirnya dengan bibir tipis yang sedikit dingin itu. Si King Zuang menutup matanya dengan erat dan membiarkan King Sui melakukan apapun yang dia inginkan. King Sui dengan rakus mengisap lidahnya yang lembut dan mengambil nektar berhiaskan berlian di dalam mulutnya. Salah satu tangannya membelai dan meremas pantatnya yang bulat sempurna dan gagah, membuat si King Zuang gemetar kegirangan. Pengertian spiritual King Sui sangat jelas. Saat dia berejakulasi, dia merasakan ki dari kultivasi duo tanpa nama di tubuhnya tiba-tiba bersirkulasi bahkan dengan cepat. Duem. Seolah-olah aliran ki dari teknik kultivasi duo tanpa nama baru saja menembus dinding penghalang, sensasi terbakar di King Sui, seluruh tubuh menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama menggunakan penglihatan batinnya, dia hanya bisa merasakan aliran ki dari kultivasi duo tanpa nama, tetapi aliran ki itu sekarang telah menjadi benang halus kekuatan ki merah sebagai gantinya. Terobosan. King Sui juga bisa merasa bahwa teknik penguatan kuno telah berhasil memasuki siklus ke-138. Kegembiraan di hati King Sui tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Si King Zuang sudah tertidur. Merangkul wanita yang meringkuk di pelukannya, King Sui memiliki banyak hal dalam pikirannya.
Tapi itu sebagian besar adalah teknik kultivasi duo tanpa nama. Dia mendapatkan teknik ini dari seorang kultivator Xiantian yang sesat ketika dia pergi menuju Sekte Pedang Langit dengan Wenren Wushuang. Saat ini, dia merasa bahwa teknik kultivasi duo inilah yang telah menerobos, memungkinkan King Sui berhasil menembus siklus ke-138 kali ini. Tetapi tidak hanya itu, King Sui juga merasakan peningkatan kekuatannya lebih dari itu sebelumnya karena siklus ini. Sama seperti ini, pikiran King Sui menjadi liar selama lebih dari 1 jam. Dia merasakan si King Zuang mengaduk-aduk pelukannya, hendak bangun. Wanita tampak menarik ketika mereka setengah tertidur. Namun, ekspresi lesu di wajah wanita saat baru bangun tidur justru lebih cantik. Si King Zuang mengedipkan bulu matanya yang panjang 2 kali, tetapi dia mengalihkan pandangannya dengan panik begitu mata dingin itu bertemu dengan mata King Sui. "Mengapa kamu mengalihkan pandanganmu?" ucap King Sui menempelkan dahinya dan bertanya dengan lembut. "Kamu terlihat sangat menakutkan sekarang," jawab si King Zuang. King Sui tidak bisa berkata-kata. Pada saat King Sui dan si King Zuang mengenakan pakaian mereka dan keluar dari kamar, hari sudah senja. Setelah aktivitas mereka, si King Zuang tidur siang lebih dari 1 jam. 4 jam telah berlalu begitu saja. King Sui melihat wajah si King Zuang yang bersinar sedikit. Ekspresi semacam itu yang diselimuti oleh gairah seks sangatlah jelas. Siapapun akan tahu dari satu pandangan. Si King Zuang sedikit menundukkan kepalanya setelah melihat King Sui menatapnya. Dia tampak seperti wanita yang lembut baginya saat ini, membuatnya merasa sangat hangat di dalam. "Bibi mengatakan bahwa kamu depresi, jadi dia mengirimku ke atas untuk menghiburmu," ucap si King Zuang tersenyum. "Terima kasih sudah menghiburku," jawab King Sui tersenyum. Waktu dengan cepat berlalu, dan segera, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah hampir akhir tahun. Klan King awalnya bermaksud untuk kembali ke desa King lebih awal untuk perayaan tahun baru. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menunda perjalanan mereka selama 2 hari karena hujan salju lebat dari kemarin. Perbaikan terbesar King Sui selama 1 bulan terakhir ini adalah teknik bentuk gajah yang perkasa. Meskipun belum menembus ke tahap kesempurnaan besar, itu telah sepenuhnya stabil di ranah tahap sukses besar. Dia tidak memiliki rencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan bertarung lain dari bentuk gajah karena dia menyadari bahwa Diamond Key adalah elemen paling penting untuk bentuk gajah. Jadi sebaliknya, King Sui berencana untuk menumbuhkan Diamond Key dari bentuk gajah ke tingkat yang memuaskan terlebih dahulu, sebelum melanjutkan kultivasinya pada keterampilan gajah. King Sui juga telah membaca kitab racun dan menyimpan catatan di pikirannya, tetapi dia belum mencoba membuat apapun. Dia paling tertarik pada salah satu racun yang bernama peri warna-warni, yang merupakan salah satu dari sedikit racun paling mematikan. Dikatakan dapat dengan mudah melumpuhkan kultivator martial saint sampai mati. Peri warna-warni dibuat dari bagian tubuh paling beracun yang dikumpulkan dari serangga yang sangat beracun, seperti lipan warna-warni, laba-laba warna-warni, kalajengking warna-warni, ular warna-warni, kodok warna-warni, kadal warna-warni, dan lebah warna-warni. Semua 7 jenis serangga beracun ini memiliki 7 warna dan sangat indah, tetapi mereka juga sangat langka. Objek warna-warni selalu menjadi yang paling langka di dunia 9 benua. Setiap orang biasa yang masuk 10 meter dalam radius serangga yang sangat beracun ini akan langsung mati. Untungnya, serangga ini hanya tinggal di dalam hutan pegunungan yang dalam dan sepi. Dan mereka sudah setuju untuk berangkat ke desa King Residence besok. Latihan pagi hari berikutnya berjalan seperti biasa. King Sui sangat senang melihat 3 generasi klan King melakukan latihan pagi mereka. Mereka sudah menyadari pentingnya kultivasi. Bukan lagi hanya demi menyelesaikan sebuah misi. Mereka tidak perlu diawasi atau dipaksakan pada mereka juga. Ini dianggap sebagai peningkatan terbesar dalam kultivasi mereka. "Saudari, kami akan kembali ke kediaman King hari ini. Itu adalah tempat di mana kami, klan King,
dilahirkan di sana dan juga kakak juga dilahirkan di sana. Kamu pasti akan menyukai tempatnya, ucap King Sui memberitahu King Qing yang ada di sampingnya. King Bei juga menyebutkan bahwa rumah-rumah membentang sejauh mata memandang, dan ada juga hutan dan, oh ya, kita bisa pergi berburu juga. King Qing membalas King Sui dengan suara kerinduan. Dia sudah rukun dengan King Sui dan orang-orang dari klan Qing. Yang terpenting, King Qing hampir sepenuhnya berbaur dengan keluarga besar klan Qing ini. Dua gerbong binatang mengirim semua orang dari klan Qing bersama dengan barang tahun baru kembali ke desa Qing. Kali ini, King He ditinggalkan untuk mengurus tempat di kota 100 Miles. Di sore hari, mereka tiba di desa Qing. Sementara desa Qing hanya lebih dari 100 mil jauhnya dari kota 100 Miles, sulit untuk melakukan perjalanan di jalur pegunungan. Selain itu, mereka tidak terburu-buru, oleh karena itu, mereka berjalan-jalan dan mengobrol, akhirnya memakan waktu sekitar 6 jam. Desa Qing masih seperti dulu. Desa Qing bisa mendengar suara anak-anak dari jauh, dan bau samar mesiu setelah petasan berbunyi. Ini membuat King Sui berpikir tentang bagaimana pedesaan tampaknya lebih merayakan tahun baru, lebih awal dan lebih lama. Ketika dia melihat klan Qing dari jauh, King Sui sudah bisa melihat kakek dan kakek Lin sedang bermain catur di lempengan batu di pintu masuk klan Qing. Matahari terbenam menciptakan bayangan yang sangat panjang. Mendengar gerakan, ketika kedua tetua tua melihat bahwa itu adalah anggota klan Qing, mereka dengan senang hati menjauhkan papan catur mereka. Banyak anak muda dari desa juga berlari ke arah mereka. King Yi mengeluarkan sekantong permen dari barang-barang itu, dan dibagikan kepada mereka. Anak-anak yang mendapatkan permen lari dengan gembira. Mereka yang lebih sopan bahkan berhasil mengatakan, "Terima kasih, Bibi." Anggota klan Qing menuju desa Qing bersama dengan King Luo dan Lin Zanhan, semuanya dengan senyuman di wajah mereka. Tatapan Lin Zanhan terus mendarat di klan Qing saat senyum puas menggantung di wajahnya. Yang lebih tua, semakin orang tidak merasa banyak tentang merayakan tahun baru. Setelah memberi penghormatan kepada para dewa dan leluhur, acara telah berakhir. King Sui bahkan berencana untuk kembali ke istana surgawi. King Sui telah mengajarkan King Qing teknik bela diri, serta telah memberikan pil obat yang telah dia persiapkan untuknya. Namun, ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, King Luo menyuruhnya untuk pergi mencari Lin Zanhan. King Sui mengangguk dan menuju ke kediaman Lin Zanhan. King Sui merasa bahwa ekspresi kakeknya tampak sedikit aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak King Sui masih kecil, klan Qing merasa bahwa kakek Lin dari perpustakaan klan Qing ini memiliki semangat yang berbeda baginya. Tidak peduli bagaimana dia berpakaian, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk bertindak seperti orang tua dari pedesaan, di mata King Sui, ada kesombongan datang dari dalam tulangnya. Tok tok tok, masuklah. Suara familiar Lin Zanhan datang dari dalam ruangan. King Sui mendorong pintu dan masuk. "Kakek Lin," ucap King Sui menyapa. Semua orang dari 3 generasi klan Qing menyukai pria tua yang tampak baik ini. Lin Zanhan tampak lebih dekat dengan anggota dari 3 generasi klan Qing, bahkan lebih dari King Luo. "King Sui, kamu datang." Lin Zanhan berkata dengan gembira setelah dia melihat King Sui. "Kakek Lin, aku akan meninggalkan klan Qing, dan akan kembali ke istana surgawi. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal," ucap King Sui tersenyum. Saatnya untuk kembali." Istana surgawi dianggap sebagai sekte kedudukan tertinggi di benua Green Cloud. Sayangnya, mereka hanya bisa menyelamatkan kulit mereka sendiri sekarang. Jika terus seperti ini, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh orang lain. "Tapi penampilanmu telah mengubah masa depan istana surgawi," ucap Lin Zanhan tersenyum dengan santai, tetapi ketika King Sui mendengar kata-kata ini, dia memiliki perasaan yang berbeda. King Sui merasa bahwa kemungkinan kakek Lin bukan karakter biasa. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kakek Lin akan melanjutkan perkataannya. "King Sui, dunia 9 benua sangat luas.
Sementara benua Green Cloud adalah salah satu dari 9 benua, tidak hanya jauh dari yang lain, tetapi juga terletak di tanah paling tandus. King Sui, asal kamu tahu, sekte dan klan terkuat di benua Green Cloud tidak akan dianggap layak jika ditempatkan di dunia yang lebih besar di luar sana, ucap Lin Zanhan tersenyum sambil melihat King Sui. Kakek Lin, apakah benar benua Green Cloud benar-benar tidak memiliki pembudidaya tingkat martial Sein? Apakah ada pembudidaya tingkat martial Sein di sekte di benua luar sana? King Sui bertanya dengan ragu. King Sui, terkadang, benda-benda yang diletakkan di permukaan bukanlah yang terbaik. Sebotol penuh air tidak akan berdering, botol yang setengah terisi air akan bergetar. Apa yang diungkapkan bukanlah yang paling menakutkan, yang tersembunyi itulah yang paling menakutkan. Terkadang, tingkat kultivasimu tidak mutlak, tapi tentu saja, akan berbeda ceritanya jika seseorang benar-benar bisa menjadi nomor 1, ucap Lin Zanhan tersenyum dan melihat ke arah King Sui. King Sui tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan. Di benua lain, sementara tidak banyak pembudidaya tingkat martial Sein, mereka tidak jauh lebih rendah dari pembudidaya benua Green Cloud yang berada di puncak Martial King. Hampir semua sekte kedudukan tertinggi di setiap benua memiliki kultivator tingkat martial Sein, tetapi kebanyakan dari mereka berada di tingkat dasar tingkat martial Sein. Setelah memasuki level martial Sein, setiap level yang meningkat, dari level dasar ke level pertama, dan dari level pertama ke level kedua, sama sulitnya dengan skala ke surga. Perbedaan hanya dalam satu level seperti perbedaan antara Xiantian dan kultivator Hautian. Hampir tidak ada kemungkinan untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi, ucap Lin Zanhan tersenyum dan memandang King Sui. Terima kasih kakek Lin, karena telah memberitahuku semua ini, ucap King Sui tersenyum. Tampaknya benua Green Cloud benar-benar yang paling lemah di antara 9 benua. King Sui, kamu akan segera pergi, aku akan memberimu beberapa hal. Aku sudah tua, dan tidak ada gunanya aku menyimpannya, ucap Lin Zanhan berbalik dan menuju ruangan di dalam. Dia keluar dengan membawa buku berwarna emas dengan halaman emas. Hanya satu tampilan dan King Sui menjadi linglung. Itu karena nilai dari buku emas ini pasti tidak akan kalah dengan teknik duo kultivasi tanpa nama. Ada 2 kata tertulis di atasnya, yaitu, jimat surgawi. Aku akan memberikan ini padamu. Adapun apakah kamu bisa berhasil dalam mengolahnya, akan tergantung pada keberuntunganmu dengannya. Ini adalah manual paling berharga dari jimat surgawi, dari klan Lin, yang berada di benua Westeria. Sayang sekali semuanya sekarang adalah sejarah. Lupakan, Lin Zanhan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak angkat bicara. Kakek Lin, apakah ada sesuatu yang kamu ingin aku lakukan? Jangan ragu untuk memberitahuku, ucap King Sui melihat tampilan bermasalah tua itu, dan itu membuatnya mengingat fakta bahwa nama belakang kakek Lin juga Lin. Lin Zanhan terlihat bermasalah dan sedih. Dia secara bertahap berkata, kamu masih terlalu lemah sekarang. 20 tahun, mungkin kamu akan memiliki kesempatan setelah 20 tahun. Kita akan membicarakannya jika aku masih hidup, ucap kakek Lin mengakhiri obrolannya dengan King Sui. Setelah itu, King Sui keluar dari kamar Lin Zanhan, pikirannya dipenuhi dengan ekspresi depresi Lin Zanhan. Ekspresi sedih itu bahkan lebih kuat dari yang ibunya miliki sebelumnya, dan itu sebanding dengan Ye Jiange. Jimat surgawi klan Lin menjadi sejarah. Apakah klannya juga seperti Ye Jiange, dan telah, mengapa aku tidak menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat tubuh kakek Lin? Kenapa tidak terpikirkan olehku? Kultivasinya seharusnya tidak terlalu lemah. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa dia perlu kembali dan melihatnya. Jika kakek Lin adalah seorang kultivator seni bela diri tingkat tinggi, maka dia akan lebih nyaman saat dia pergi. Kakek Lin, King Sui memanggil dari pintu. Kraak, pintu terbuka. Lin Zanhan telah mendapatkan kembali ketenangannya saat dia tersenyum pada King Sui dan bertanya. Ada apa King Sui?
Apakah ada sesuatu tentang jimat surgawi yang tidak kamu mengerti? King Sui saat ini menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat saluran dantian dan meridian Lin Zanhan. Akhirnya King Sui melihat segalanya. Dantian yang kelelahan, saluran meridian hampir putus. Kakek Lin, bisakah aku memeriksa denyut nadimu? Ucap King Sui, tersenyum. Lin Zanhan tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku sadar bahwa kamu ahli dalam praktik medis tertentu, tetapi aku baik-baik saja. Aku paling tahu tentang kondisiku sendiri. Tidak ada harapan sama sekali. Karena kakek tidak memiliki harapan apapun, lalu bagaimana kalau biarkan aku memeriksa denyut nadimu, kek? Mungkin aku benar-benar bisa menyembuhkanmu, ucap King Sui dengan tegas melihat ke arah Lin Zanhan. Lin Zanhan ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum. Masuklah ke kamar. Mereka berdua duduk berseberangan di meja belajar. Lin Zanhan mengulurkan tangannya dan King Sui mengukur nadinya. Sejujurnya, King Sui sudah jelas tentang kondisinya, tetapi dia hanya ingin bertindak. Tidak peduli seberapa akurat pembacaan denyut nadi, itu tidak akan sebagus teknik penglihatan surgawinya. King Sui mengerutkan kening. Kakek Lin, dapatkah kakek memberitahuku apa tingkat kultivasi kakek Lin sebelum kakek terluka? Ini sangat penting, ucap King Sui bertanya dengan serius. Lin Zanhan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, puncak raja bela diri. Jangan khawatir kakek Lin, aku bisa menyembuhkanmu, ucap King Sui tersenyum. Tapi sayang sekali, aku masih kekurangan satu bahan obat. Tapi sekarang, aku dapat meningkatkan level kultivasi kakek Lin ke level kultivator Xiantian. Ketika obat lain ditemukan, aku akan dapat membuat kakek pulih sepenuhnya, ucap King Sui penuh semangat. Benarkah, kamu dapat membuatku pulih ke tingkat Xiantian segera? Lin Zanhan bertanya dengan heran. Dia sangat tidak percaya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk luka-lukanya sembuh. Dantiannya habis dan saluran meridiannya hampir putus. Dia baru saja bergantung pada pil obat untuk menjaga dirinya tetap hidup. Jika dia bisa pulih ke Xiantian, maka dia akan bisa menyerap energi dari udara. Begitu dia memasukkan Qi Xiantian ke dalam tubuhnya, dia akan bisa mendapatkan kembali umur 500 tahun. Jika kamu bisa membuatku kembali ke level Xiantian, maka aku akan bisa mengajarimu teknik menggambar jimat. Jika begitu, kamu harus tinggal lebih lama. Dan jika kamu memiliki bakat, maka kamu akan bisa menguasai teknik menggambar jimat yang aku ajarkan. Kondisi paling penting untuk menggambar jimat adalah memiliki Qi Xiantian yang sebenarnya. Baiklah kakek, aku akan membantu memulihkan tingkat kultivasimu sebelum kakek mengajariku cara menggambar jimat. King Sui tersenyum dan melepaskan denyut nadi Lin Zanhan. Baiklah, baiklah. Suara Lin Zanhan bergetar sedikit ketika dia mengucapkan dua kata ini. Beberapa dekade yang lalu, klannya dimusnahkan dan dia berhasil bertahan hidup dengan keberuntungan. Namun, budidayanya pada dasarnya lumpuh. Setelah dia melarikan diri ke negara Changlang benua Green Cloud, bahkan tumpangannya, yaitu binatang iblisnya telah mati. Dia telah meraba-raba dan menemukan jalan ke daerah sekitar Desa King, dan syukurlah, dia bertemu Desa King. Itu juga karena ini dia tetap di klan King. Lin Zanhan duduk bersila di tempat tidur hanya mengenakan celana pendek. Sementara itu, King Sui mengeluarkan 49 jarum perak dan 9 jarum emas. Dia mengaktifkan tangan suci. Dengan sangat cepat, tangan King Sui berubah berkilau seperti batu giok dan sedikit tembus cahaya. Dia kemudian mulai menampar titik akupuntur di dada, perut, dan punggung Lin Zanhan. Setiap kali dia menampar, akan ada cahaya keemasan sebesar butiran beras memasuki tubuh dan saluran meridian Lin Zanhan. King Sui menampar Lin Zanhan kurang dari 9.000 kali. Dada, perut, punggung, dan dantian semuanya telah ditampar beberapa kali. Di bawah pengamatan teknik penglihatan surgawi King Sui, tetesan emas yang memasuki tubuh Lin Zanhan semuanya didistribusikan secara merata di seluruh saluran meridiannya. Pada saat itu, King Sui mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke dalam akupein daheng.
Dia kemudian mengambil perak lagi yang dibutuhkan dan memasukkannya ke dalam titik akupuntur bulang. Setelah memasukkan 6 jarum perak, King Sui mengeluarkan 1 jarum emas dan memasukkan ke titik akupuntur Tianzu, Lin Zanhan. King Sui lalu akhirnya memasukkan jarum emas terakhir ke titik akupuntur Qi, Lin Zanhan. Di bawah pengamatan teknik penglihatan surgawi King Sui, ketika jarum terakhir dimasukkan, saluran meridian tubuh Lin Zanhan dan Dantian semuanya gemetar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat King Sui menusuk jarum emas terakhir ke Qihai Acupoint Lin Zanhan, dia membuka matanya dan menatap King Sui dengan kejutan yang menyenangkan. Ini karena Lin Zanhan merasakan untai samar Qi Xiantian memasuki pembuluh darahnya melalui titik akupuntur Tongtian, sambil terus memberi makan saluran yang sudah kering, dan area di sekitar daerah kemaluan. King Sui, luar biasa, ini terlalu luar biasa, ucap Lin Zanhan memandang King Sui dengan mata lebar. Dia sangat kagum dengan hasilnya. Kakek Lin, coba kembangkan energimu sendiri dulu. Saluranmu belum cukup stabil. Kakek dapat mencoba aliran energi langsung untuk memberi makan mereka. Aku akan mencabut jarum ini dalam beberapa saat, ucap King Sui. Nadanya terdengar agak lelah, Lin Zanhan mengangguk. Dia memandang King Sui dengan penuh rasa syukur, dan kemudian dia perlahan menutup matanya. Sementara itu, King Sui secara bertahap mempercepat kemajuan teknik penguatan kuno. Dia dapat meramalkan peristiwa masa depan setelah teknik penguatan kuno mencapai siklus 138 Qi beredar. King Sui juga telah memikirkan tentang pelet revitalisasi besar yang masih dimilikinya. Dia memikirkan tentang efek kuratifnya, yang memungkinkan peningkatan 2 kali lipat dari kekuatan keseluruhan untuk siapapun yang mengkonsumsinya, serta menambahkan 20 tahun tambahan untuk umur konsumen. Apalagi pilnya bisa menyembuhkan luka dalam dengan cepat. Kekuatannya akan berlipat ganda dalam waktu 1 jam, tetapi setelah jam itu berlalu, konsumen akan menjadi lemah seperti orang biasa selama sekitar 1 bulan. Namun, setiap orang diperbolehkan mengonsumsi 1 pil dalam 1 waktu. Mengkonsumsi banyak sekaligus tidak akan menumpuk efeknya. Lebih penting lagi, karena efeknya untuk menyembuhkan luka dalam, King Sui merasa bahwa itu dapat diterapkan pada penyembuhan saluran di dalam tubuh, daerah kemaluan, serta organ dalam yang terluka. Namun, King Sui tidak yakin tentang seberapa banyak pil bisa sembuh setelah dikonsumsi. Sayangnya, dia masih tidak tahu keberadaan ekor Phoenix, jadi tidak mungkin dia bisa terus menyempurnakan pil. Dia belum menyerah berharap dulu. Ada beberapa contoh di mana dia bisa menemukan buah kecantikan di alam Valet Jade Immortal. Jika buah kecantikan dapat ditemukan, begitu juga ekor Phoenix. Dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk menemukannya. Perhatian utama sekarang adalah bagaimana dia harus menemukan ekor Phoenix di dunia yang luas ini. Setelah 1 siklus penuh Qi dari teknik penguatan kuno, King Sui beristirahat dan mendapatkan kembali energinya. Lin Zanhan masih secara konsisten mengolah Qi Xiantian di dalam tubuhnya. Dia terlihat lebih baik ketika kulitnya kembali ke warna yang lebih cerah. King Sui dengan cepat mengeluarkan jarum di tubuh Lin Zanhan. Setelah beberapa saat, Lin Zanhan membuka matanya dan menatap King Sui dengan mata cerah dan merasa bingung. Kakek Lin, bagaimana perasaanmu? Ucap King Sui tersenyum. Ini sangat luar biasa. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar menyembuhkanku. Apakah gurumu yang mengajarimu keterampilan medis ini? Lin Zanhan bertanya. Matanya tampak seperti berkilau. King Sui tahu bahwa guru yang dia maksud adalah palsu, jadi dia hanya tersenyum dan mengangguk untuk menyelamatkan dirinya dari penjelasan lebih lanjut. Namun Lin Zanhan berpikir secara berbeda tentang guru King Sui. Dia memiliki kecurigaan bahwa master ini bisa menjadi pertapa yang sangat terampil, karena keterampilan seorang apoteker tingkat martial saint masih tak tertandingi dengan keterampilan medis ini. Namun, setelah berpikir matang, ada banyak orang luar biasa di dunia ini yang belum mencapai level martial saint. Kecurigaannya terlempar keluar jendela ketika dia mengingat tentang latar belakang dan kultivasi King Sui.
Dia sangat memikirkan Master King Sui, karena dia adalah seorang apoteker yang mahir serta seorang pejuang bela diri yang sangat terampil. Dia mampu mengajar seorang anak dari klan King tanpa pengalaman pelatihan dan membudidayakannya menjadi seorang pejuang bela diri dengan kekuatan yang sangat besar. King Sui, kamu memiliki seorang guru yang hebat. Kamu harus mengambil setiap kesempatan dan mencapai sebanyak yang kamu bisa di dunia 9 benua, Lin Zanhao berkata dengan serius sambil menyeringai pada King Sui. Pasti kakek Lin, dan selama aku dapat menemukan ramuan itu, kakek akan segera dapat memulihkan kekuatan kakek ke puncaknya, dan tinggal memikirkan cara untuk menerobos ke Martial Saint, ucap King Sui tersenyum dengan santai. Aku akan puas jika kekuatanku bisa dipulihkan. Adapun Martial Saint, akan membutuhkan banyak keberuntungan bagiku untuk mencapai itu. Mereka yang bisa menerobos langsung ke Martial Saint hampir mustahil untuk tidak ada, ucap Lin Zanhan menggelengkan kepalanya. King Sui ingat bahwa seseorang akan membutuhkan semacam harta langka untuk dapat menerobos ke ranah Martial Saint. Namun, tidak mungkin untuk langsung menerobosnya. King Sui ingin bertanya kepada kakek Lin, karena dia mungkin tahu sesuatu tentang Martial Saint. Selain itu, Lin Zanhan adalah prajurit bela diri puncak Martial King yang berasal dari benua Westeria di mana Martial Saints memang ada. Tidak seperti di benua Green Cloud, Martial Saint hanyalah rumor. Kakek Lin, apakah kakek memerlukan sesuatu yang khusus untuk dapat melakukan terobosan ke Martial Saint, ucap King Sui. Lin Zanhan bingung saat dia mendengar pertanyaan King Sui. Gurunya seharusnya memberitahunya tentang hal itu setelah melihat seberapa kuat King Sui telah tumbuh. Lin Zanhan bertanya, apakah gurumu pernah memberitahumu tentang itu sebelumnya? Guru tidak pernah datang mencariku untuk waktu yang cukup lama, jawab King Sui santai. Oh, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang itu. Sebenarnya, setiap orang akan membutuhkan hal yang berbeda untuk menerobos ranah Martial Saint, tergantung pada elemen teknik kultivasi mereka. Misalnya, pejuang bela diri yang berspesialisasi dalam budidaya elemen tanah, akan membutuhkan sepotong buah tanah padat. Budidaya elemen air, akan membutuhkan buah air lunak. Budidaya elemen api, akan membutuhkan buah api berapi. Budidaya elemen logam, akan membutuhkan buah emas murni, dan budidaya elemen kayu, akan membutuhkan buah kayu hidup. Di dunia ini, teknik budidaya memiliki 5 elemen berbeda. Mereka yang memiliki tingkat penguasaan kultivasi rendah tidak akan dapat mengembangkan sifat-sifat elemen tersebut. Karena kultivasi elemen tanah King Sui, dia akan memancarkan kisiantian berwarna kuning. Seni lotus biru unsur kayu klan King, di sisi lain, akan memancarkan kisiantian berwarna putih. Kisiantian untuk elemen bumi adalah kuning, biru untuk elemen air, putih untuk elemen logam, merah untuk elemen api, dan hijau untuk elemen kayu. Ini berbeda dari apa yang telah dia pelajari terakhir kali, tetapi King Sui merasa Lin Zanhan memilikinya memberinya penjelasan yang lebih akurat. Bagaimanapun, harta langka yang dia gambarkan akan sangat membantu untuk meningkatkan teknik kultivasi King Sui. Tentu saja, semua buah ini sangat berharga. Masing-masing tidak dapat dinilai berdasarkan seberapa berharganya mereka. Ini tidak berarti bahwa tingkat puncak Martial King akan berhasil naik level ke Martial Saint, bahkan jika mereka dapat menemukan buah elemen mereka, ucap Lin Zanhan tersenyum pada King Sui, yang tenggelam dalam pikirannya. Kakek Lin, apakah buah-buahan ini sangat langka? King Sui bertanya. Dia tidak yakin apakah perlu mengetahui informasi ini saat ini, tetapi dia menganggap itu akan menguntungkannya jika dia mengetahui tentang mereka lebih awal. King Sui juga ingin tahu tentang efek buah-buahan. Buahnya mungkin memiliki efek tidak biasa lainnya selain untuk digunakan untuk menerobos alam Martial Saint. Mereka langka, tentu saja, sangat langka jumlahnya. Buah tanah padat dikabarkan tumbuh di puncak gunung binatang raksasa tertinggi di dunia 9 benua. Semua orang tahu betapa berbahayanya hal itu di gunung binatang raksasa. Ini juga berlaku untuk lokasi lain di mana buah mungkin tumbuh,
kecuali kemungkinan mereka tumbuh di tempat lain sangat kecil. Kemudian untuk memiliki buah air lunak, buah tersebut dapat diambil dari kedalaman Laut Selatan yang tak terbatas. Tentu saja, akan ada binatang bermutasi yang mengerikan seperti yang ada di Gunung Binatang Raksasa, ucap Lin Zanhan menghela nafas dan melanjutkan, buah api berapi tumbuh di atas gunung berapi di bagian paling barat Gunung Buah Bunga. Gunung berapi itu meletus cukup sering dalam setahun. Belum lagi bahaya yang bisa kamu temui di Gunung Buah Bunga yang luas. Jadi hampir mustahil untuk bisa menemukan buah api berapi sendiri. Buah emas murni tumbuh di atas puncak emas dari Gunung 9 Puncak yang terletak di bagian barat laut dari Benua 9 Puncak. Demikian pula, bahayanya bukanlah lelucon. Ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dan merangkak di sekitar. Dan terakhir, buah kayu hidup. Buah tersebut tidak dapat ditunjukkan ke lokasi yang tepat, karena telah ditemukan baik di Laut Selatan maupun di hutan binatang mistik. King Sui mengetahui dari Lin Zanhan bahwa semua tempat yang dia sebutkan berada di zona bahaya benua. Tak heran jika buah-buahan ini dianggap sebagai harta karun langka. Butuh harga yang mahal untuk mendapatkan setiap buah ini. Buah-buahan ini ditanam di belahan dunia yang tersembunyi. Mereka juga dilindungi oleh binatang penjaga yang kuat. Jadi, jika kamu menginginkan buah itu, kamu harus membunuh binatang penjaga. Mereka yang tidak cukup berhati-hati akan menemui kematian. King Sui kemudian mengerti mengapa tidak ada pejuang bela diri martial Sein di benua Green Cloud. Ini ada hubungannya dengan binatang penjaga yang dibicarakan Lin Zanhan. Kakek Lin, apakah binatang penjaga tersebut berada di level martial Sein? King Sui bertanya. Yah, kebanyakan dari mereka berada di level puncak martial King. Mereka adalah yang terkuat di antara binatang level puncak martial King. Namun, ada beberapa binatang iblis penjaga level martial Sein di luar sana. Apalagi jika buahnya berusia sekitar 8.000 tahun, binatang iblis level martial Sein akan ada di sana untuk melindunginya. Tapi jangan meremehkan puncak binatang penjaga raja bela diri karena mereka memiliki kekuatan unik mereka sendiri. Ada yang beracun, ada yang cepat, ada juga yang bertubuh keras seperti besi baja. Apa yang ingin aku katakan adalah bahkan 10 puncak prajurit bela diri martial King tidak dapat mengalahkan satu puncak binatang penjaga raja bela diri, kecuali mereka semua bekerja sama atau mengorbankan 6 hingga 8 orang untuk mendapatkan buah. Meski begitu, meloloskan diri dari binatang iblis level puncak martial King sangatlah sulit, ucap Lin Zanhan dengan santai menyelesaikan penjelasannya. Tanpa terasa, mereka mengobrol sampai langit mulai gelap. King Sui, datang lagi besok. Karena aku telah mendapatkan kembali kisiantianku, aku bisa menggambar jimat lagi. Dan aku akan menjelaskan dasar-dasar teknik menggambar jimat untukmu besok, dan kamu dapat mengamati caraku melakukan teknik menggambar jimat juga, ucap Lin Zanhan tersenyum. Oke, kalau begitu, aku akan pergi dulu kakek Lin. Setelah itu, King Sui pergi dari kediaman kakek Lin. Tahun baru saja berlalu. King Yi dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari sebelum kembali ke kota 100 Miles. Selain King He dan istrinya, yang lainnya masih di desa King. Setelah makan malam, King Luo membawa putra King Zin, si kecil Chang Feng keluar untuk bermain dan Feng Feiyan kembali ke klan Feng untuk melihat keluarganya. Ada beberapa waktu tersisa sebelum King Sui dapat pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk berlatih. Karena sudah sangat lama tidak berjalan-jalan di desa King, King Sui memutuskan untuk pergi keluar untuk berjalan-jalan. Dia mampir ke kamar ibunya untuk memintanya pergi bersamanya. Ibu, di mana King Ching? Ayo jalan-jalan keluar, ucap King Sui tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Panggil saja King Ching. Kamar King Yi terletak di tengah, dengan kamar King Ching di sisi kanan dan kamar King Sui di sisi kiri. Setelah ketiganya berkumpul, mereka berjalan menuju jalan-jalan di sekitar desa King. Langit telah berubah menjadi gelap gulita, namun banyak orang yang berkeliaran di jalanan. Bibi King, saudara King Sui,
saudari Qingqing, selamat malam." Banyak orang menyambut mereka bertiga saat mereka berjalan di sepanjang jalan. King Sui tersenyum dan mengangguk pada mereka. Qing Yi dengan senang hati menjawab isyarat mereka. Qingqing, di sisi lain, memberikan senyum lembut kepada semua orang. Qing Yi merasa cukup puas dan senang dengan tatapan iri yang dia terima. Itu semua berkat putranya karena menginjak klan Yan dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di desa Qing. King Sui, lihat wanita cantik itu. Mereka semua menatapmu, ucap Qingqing terkekeh. Meskipun Qingqing akan menunjukkan sikap dingin terhadap orang asing, dia akan lebih mengekspresikan dirinya di depan anggota klan Qing, seperti si Qing Zuang. Tidak seperti sebelumnya, dia menjadi lebih puas dengan hidupnya, dan sering tersenyum. "Saudara King Sui, syukurlah kami menemukanmu, cepatlah datang," ucap Wu Xi. Dia menemukan babi iblis berlian di dalam hutan. Sebuah suara panik mengikuti dari dekat King Sui. Itu adalah seorang pemuda dari desa Qing. "Babi iblis berlian, apakah ada yang terluka?" Dalam sekejap, semua orang mengepung King Sui. Tidak, semua orang menjaga jarak dari babi iblis berlian itu. "Ketika kami melihat babi iblis berlian itu, kawan-kawan yang lain menyuruhku untuk memanggilmu." Pria muda itu terengah-engah saat dia berbicara. Sepertinya dia berlari dengan sekuat tenaga untuk menemukan King Sui. King Sui ingat bahwa dia pernah bertemu dengan babi semacam itu, tapi yang dulu emas, sekarang berlian, ketika dia mendaki pegunungan babi hutan. Dia hampir kehilangan nyawanya saat itu, tetapi itu karena pertemuan yang tidak disengaja dengan babi hutan sehingga dia mampu menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno dan menjadi seorang pejuang bela diri Xiantian. Tidak banyak waktu tersisa, jadi dia menoleh ke Qing Yi dan Qingqing dan berkata, "Ibu, saudari, silakan jalan-jalan dulu. Aku akan pergi melihatnya. Itu adalah binatang yang bermutasi, jadi harap berhati-hati." Sebelum Qing Yi bisa menyelesaikan kalimatnya, King Sui tersenyum padanya dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Kemudian, dia tiba di dalam hutan. King Sui memperluas indera spiritualnya dan dengan cepat memindai area hutan yang luas. Saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar melangkah jauh ke dalam hutan sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, dia bertemu dengan sejumlah orang dari desa Qing yang memberi petunjuk ke lokasi babi iblis berlian. King Sui cukup akrab dengan kecepatan babi iblis berlian, tetapi tidak masalah baginya apakah itu cepat atau tidak. Mungkin ini karena fakta bahwa dia hampir kehilangan nyawanya saat mencoba melawan binatang iblis sejenis itu. Jadi ketika King Sui berpikir untuk bertemu dengan babi iblis semacam itu sekali lagi, dia menjadi sangat bersemangat. King Sui meningkatkan kecepatannya dan berlari ke kedalaman hutan. Saat melewati pepohonan besar dan semak-semak dengan kecepatan luar biasa, dia mencari di sekitar area untuk jejak babi iblis berlian dengan indera spiritualnya. Setelah 30 mil ke dalam hutan, King Sui akhirnya dapat mendeteksi keberadaannya. Meskipun dia hanya bisa merasakan intensitas kekuatannya, King Sui dapat mengatakan bahwa itu termasuk dalam kategori puncak Xiantian. Dia tahu pasti bahwa itu adalah binatang iblis yang dia temui beberapa tahun yang lalu, tetapi berpikir dalam hati, bagaimana binatang bermutasi ini naik level begitu cepat hanya dalam waktu beberapa tahun. King Sui melaju ke arah binatang itu dengan kecepatan yang layak. Dalam 15 menit, dia bisa menemukannya. Benar, memang itu binatang iblis babi berlian, ucap King Sui kagum bahwa itu adalah yang sama yang dia temui terakhir kali, tetapi itu tidak mengherankan baginya karena binatang yang bermutasi jarang terjadi. Pikiran bertemu dengan binatang iblis kedua tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia tahu dari tatapan dan auranya bahwa itu memang binatang yang sama dari dulu. Meskipun King Sui terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah menyusut dari 6 meter panjangnya, sekarang 5 meter. Ini menyusut, esensinya masih cukup terkonsentrasi. King Sui tidak bisa memahaminya. Kekuatan binatang iblis babi berlian itu telah meningkat pesat, tetapi mengapa tubuhnya menyusut? Binatang itu jelas lebih kecil, tapi hidungnya, sebaliknya, tumbuh sedikit lebih panjang.
Tubuhnya dilapisi warna emas, yang terlihat menggemaskan. Itu masih berbeda dengan babi hutan yang berkeliaran di sekitar pegunungan babi hutan. Ada kilau logam yang terpancar dari tubuh emas yang proporsional. Keempat anggota tubuhnya terasa kuat, seolah menginjak sekelompok awan yang mengambang. King Sui bergumam, dia merasa sangat tidak biasa tentang perubahan babi iblis berlian tersebut. Tiba-tiba, tubuh babi iblis itu menyusut panjang 1 meter, dia ke belakang dengan cara yang jelas ketika melihat King Sui. Itu menatapnya dengan sepasang mata yang kejam. Mungkin bisa dirasakan bahwa pria di depannya itu menakutkan. Wow, fantastik, ternyata babi ngepet itu sangat menarik, baiklah. Berkat apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, aku maju ke level Xiantian. Hidupku juga mengalami serangkaian perubahan besar, ucap King Sui tersenyum pada binatang iblis itu. Babi iblis itu hanya menjawab dengan diam. Mulai sekarang, kau harus mengikutiku dan hidup baik denganku. Aku akan mencarikan babi iblis wanita yang lucu dan cantik untukmu. King Sui mengatakan ini karena bosan dengan hal kecil yang bisa dianggap sebagai binatang mutasi surga dan bumi. Ikuti aku akan menangkapmu dan membawamu pulang. King Sui tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara dengannya. Dia hanya ingin menguji apakah makhluk kecil ini benar-benar dapat berkomunikasi melalui telepati. Akhirnya, King Sui bisa mendekati babi iblis yang berkilauan itu. King Sui terkejut bahwa makhluk itu tidak lari. Sebaliknya itu bergegas maju ke arahnya dengan kecepatan kilat saat dia masih 1 meter jauhnya. Karena itu terlalu tiba-tiba, kecepatannya bahkan mengejutkannya, jadi King Sui segera mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan menyerang dengan tai chi-nya. Wus duar, seolah-olah tinju King Sui telah menghantam logam terkeras. Meskipun King Sui tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia takut dia akan membunuhnya, dia tahu sekarang bahwa dia telah meremehkannya. Dia menyerang dengan 30% kekuatannya, tapi tidak meninggalkan satupun goresan. King Sui hanya mundur menggunakan momentum dari serangan itu. Binatang iblis itu memiliki gigi putih tajam yang tidak menonjol dan mencondongkan tubuh ke arah King Sui dengan gigitan. Ada kilatan buas abnormal di matanya. Terbukti, pukulan King Sui benar-benar membuatnya marah. King Sui tiba-tiba teringat akan Divine Marionette Peel. Dia merasa bahwa menggunakannya pada binatang ini akan sangat bermanfaat. Itu memiliki pertahanan yang baik dan kecepatan yang menakutkan saat mengisi daya. Yang terpenting, potensi pertumbuhan binatang iblis babi berlian itu sangat tinggi. Nilai Divine Marionette Peel terletak pada pengguna yang tidak kehilangan sifat bawaannya setelah dikonsumsi. Itu tidak akan menurunkan bakat bawaannya, tetapi akan memberikan beberapa manfaat. Satu-satunya downside adalah bahwa pengguna tidak akan dapat melanggar perintah dari orang yang memberi mereka pil. Sebenarnya, dia berpikir untuk memberinya makan ke kera raksasa perak di Goa Dewa, tapi ragu-ragu. Sekarang, bagaimanapun, saat dia berencana untuk menggunakan Divine Marionette Peel untuk menangkap babi ngepet ini, dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat babi ngepet ini, dia tahu bahwa ada celah yang cukup besar antara babi ngepet dan kera raksasa perak. Namun, dia merasa bahwa babi ngepet ini memiliki potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Bagaimanapun, aku mendapatkan Divine Marionette Peel ini secara tidak sengaja, karena aku merasa itu bermanfaat, aku harus melakukannya. Gumam King Sui mengambil keputusan. Sekali lagi, King Sui menyerang babi ngepet tersebut. King Sui meningkatkan kekuatannya sebesar 30% lagi dan menyerang. Duar. Kali ini, sama seperti sebelumnya, hanya sedikit memblokir serangan babi ngepet tersebut. King Sui mundur ke belakang sekali lagi, tetapi dia sangat bahagia. Kekuatan penuh King Sui sudah menjadi kekuatan 3,6 juta jin. Bahkan 60% darinya mendekati kekuatan hampir 2 juta jin. Serangan itu bahkan bisa membunuh seseorang yang berada di kelas puncak level Xiantian. King Sui melihat bahwa dia bahkan tidak melukai babi ngepet itu sedikit pun.
Dia sangat penasaran dan ingin menguji pertahanan binatang iblis babi ngepet itu. Dia tahu bahwa binatang yang bermutasi ini memiliki berlian di namanya. Itu kuat, tubuhnya keras, gigi dan kukunya sangat tajam. King Sui tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatannya, karena dia takut akan membunuh babi ngepet itu. Tapi sekarang, dia tidak lagi takut. Dia menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya. Buaang! Sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Kali ini babi ngepet benar-benar dihentikan, tetapi tidak terluka. Ini adalah kekuatan 3,6 juta jin. Ada lolongan tajam yang mengamuk. Binatang iblis babi ngepet itu memandang King Sui dengan sedikit ketakutan tambahan. Diamond Key, teriak King Sui. Dia menyalurkan Diamond Key-nya, yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 50%. Dia dengan cepat meluncur ke arah babi ngepet itu dan memukulnya sekali lagi dengan pukulan. Kecepatan King Sui membuat babi ngepet tidak mungkin dapat menghindar. Wush! Boom! Itu adalah kekuatan besar lebih dari 5 juta jin. Kali ini, babi ngepet itu merobohkan 3 pohon besar. Bruak, bruak, bruak! Babi ngepet itu menjerit kesakitan. King Sui dengan cepat menggunakan teknik penglihatan langitnya. Hanya luka ringan akibat benturan. Ini pada dasarnya adalah kekuatan terbesar yang dapat ditahannya tanpa mengalami cedera apapun. King Sui sangat senang dengan pertahanan babi ngepet tersebut. Tanpa setidaknya kekuatan 6 juta jin, tidak akan terluka. Bahkan di level Xiantian, itu memiliki level pertahanan yang menakutkan. Hanya untukmu, cepat telanlah. King Sui mengeluarkan Divine Marionette Pil. Dengan gerakan cepat, dia menyerbu ke arah binatang itu dan memaksakan pil itu masuk ke dalam mulut babi ngepet tersebut. Bahkan kemudian, binatang itu mencoba menggigitnya, tetapi dia berhasil menghindarinya. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, King Sui ingin menghindari gigitan yang begitu tajam. Pada saat yang sama, King Sui juga menelan butiran emas. Seketika, dia merasakan ki misterius mengisi tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan ikatan tertentu dengan babi ngepet tersebut. Itu seperti ikatan dengan burung apinya. Kemudian, dia merasakan energi vital yang kuat muncul dari dantiannya. Sedetik, King Sui merasa kecepatan dan staminanya meningkat, tetapi yang paling meningkat adalah pertahanannya. Dia bisa merasakan bahwa pertahanannya telah meningkat sebesar 30% tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa. Pada saat itu, dia merasa Diamond Key-nya meningkat cukup signifikan. Itu beredar di sekitar tubuhnya dengan ki teknik penguatan kuno. 50 siklus, 51 siklus, 137 siklus, 138 siklus CKR. Sebuah suara renyah terdengar di udara. Dia mendapat terobosan. Setelah itu, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Terobosan itu tidak berhenti pada siklus 139 dari teknik penguatan kuno. Dia memutus siklus lain, siklus ke-140. Dengan segera, King Sui dapat merasakan bahwa kekuatan yang diperoleh dari siklus ke-140 lebih dari 2 kali lipat dari siklus ke-139. King Sui benar-benar kagum. Sejak dia mengkonsumsi inti penyu mistik emas murni, pertahanan King Sui sudah sangat tinggi. Dia bisa sepenuhnya menahan kekuatan bahkan 6 juta jin. King Sui tidak dapat memahami bagaimana 10% dari kekuatan babi ngepet ini dapat meningkatkan pertahanannya sebesar 30%. Selama pertempuran, orang biasanya menggunakan senjata untuk menggunakan kekuatan mereka secara lebih efisien, meningkatkan efektivitas kekuatan mereka dengan pesat. Sama seperti bagaimana orang normal tidak akan pernah bisa memenggal kepala orang lain dengan tangan kirinya. Memberinya cara yang tepat untuk menyalurkan kekuatannya akan membuatnya mudah. Ini adalah bagaimana senjata dapat meningkatkan kekuatan mematikan seseorang dengan sangat besar. Duel sebenarnya sangat cepat. Mereka tidak bertahan setengah hari. Bahkan jika seseorang memakai baju besi, jika itu bukan semacam baju besi legendaris, getaran yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan organ dalam orang tersebut. King Sui merasa puas. Selanjutnya,
dia memiliki peningkatan kecepatan kurang dari 5% dan peningkatan kekuatan 10%. Pertahanan puncak Xiantian binatang iblis babi berlian jauh lebih tinggi dari kekuatannya. 6 juta jin pertahanan, 4 juta jin kekuatan dasar, dilengkapi dengan gigi dan cakar tajam, dengan kecepatan di atas rata-rata. Seorang Xiantian kelas puncak mungkin tidak akan bisa mengalahkan binatang iblis babi ngepet berlian, apalagi seorang prajurit Xiantian kelas puncak. King Sui merasa semakin senang. Jika itu berevolusi sekali lagi, itu akan menjadi lebih kuat. Kali ini, ketika King Sui melihat ke mata babi ngepet, dia bisa melihat sesuatu yang lebih. Itu telah kehilangan kekejaman sebelumnya, dan apa yang menggantikannya adalah kelembutan dan kesadaran. Ini membuat King Sui merasa sedikit bingung, pandangan itu adalah apa yang dia miliki dengan burung apinya juga. Pil marionet suci, ini benar-benar obat yang luar biasa. Ketika King Sui mendengar bahwa nama obat itu memiliki marionet pil, dia meremehkannya. Sekarang dia menyadari bahwa interpretasinya terlalu sempit. Faktanya, King Sui tidak mengetahui hal ini tetapi, Divine Marionette Pill selalu menjadi obat legendaris di dunia 9 benua. Secara alami, obat itu jauh lebih efektif di masa lalu dan bisa menjinakkan binatang iblis yang bahkan lebih tinggi. Dengan cukup pil marionet ilahi, seseorang bisa menjadi penjinak binatang terkuat. Itu terutama karena kata-kata Divine Marionette Pill hanya muncul di buku-buku sejarah selama ribuan tahun terakhir, jadi pengetahuannya perlahan memudar dari publik. Datang kemari, King Sui memanggil secara telepati. Meskipun dia tahu bahwa itu akan datang kepadanya dengan patuh, King Sui masih gembira ketika binatang itu melakukannya. Dia membawanya bersamanya dan berlari kembali ke desa King. Dalam perjalanan kembali, King Sui mengatakan kepada babi ngepet itu, bahwa dengan tidak adanya perintah, itu tidak akan melukai siapapun. Hal kecil itu sebenarnya menjawab secara telepati dengan dua suara gembira. King Sui dapat berkomunikasi dengannya dengan lancar melalui kesadaran bersama dengannya, seperti bagaimana dia dapat berkomunikasi dengan burung apinya. Ketika King Sui kembali ke desa King, banyak orang tertarik dengan pemandangan itu. Bagaimanapun, King Sui telah sepenuhnya menjinakkan babi ngepet tersebut. Ketika mereka pertama kali melihat King Sui datang dengan babi ngepet di belakangnya, banyak orang ketakutan. Tapi sekarang, mereka semua berlomba untuk sampai ke depan sehingga mereka dapat mengamati binatang iblis kecil yang kuat dari jarak dekat. Semua orang dari klan King juga datang. Bahkan King Luo dan Lin Zanhan datang. Ketika Lin Zanhan melihat babi ngepet itu, dia memiliki ekspresi terkejut dan terkejut meskipun dengan cepat kembali ke ketenangan biasanya. Saudara Sui, kamu benar-benar kuat. Babi kecil ini terlihat sangat bagus, tapi terlalu kuat, ucap King Bei menerobos masuk dan berdiri di samping King Sui sambil tertawa. King Sui biasanya kehilangan kata-kata ketika dia berbicara. Saudara Sui, bisakah aku menyentuhnya? Ya. King Sui berkata sambil tersenyum. King Bei menyentuhnya dengan berani dan menemukan bahwa itu cukup jinak. Ini berperilaku sangat baik. Saudara Sui, apakah dia benar-benar sekuat itu? King Bei melihat ke arah King Sui tidak bisa berkata-kata.